Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Arif. Hari ini Kak Arif akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang penerapan gerak lurus berubah beraturan yang sudah ada dipelajarin di pertemuan sebelumnya. Nah, dalam peristiwa sehari-hari, tentu adik-adik pernah mengamati beberapa fenomena tentang gerak jatuh bebas. Misalnya, mengamati peristiwa buah durian dan buah kelapa yang jatuh dari pohonnya. Baik adik-adik, ada dua buah kayu yang berbeda masanya. Apakah terdapat perbedaan jika dua buah kayu tersebut dijatuhkan dari ketinggian yang sama? Silahkan adik-adik catat dugaannya di buku catatan. Selanjutnya, ada dua buah benda yang berbeda massa jenisnya. Apakah terdapat perbedaan jika dua buah benda tersebut dijatuhkan dari ketinggian yang sama? Silahkan adik-adik catat dugaannya di buku catatan. Selanjutnya, kira-kira bagaimana jika adik menjatuhkan dua buah benda yang massanya berbeda di ruangan hampa? Apa yang akan terjadi? Apakah kedua benda akan jatuh secara bersamaan? Silahkan adik catat dugaannya di buku catatan. Dari kasus pertama, apakah dugaan adik benar? Ayo kita lakukan percobaannya. Dengan kasus yang kedua, yang dua buah benda yang memiliki massa jenis yang berbeda. Apakah dugaan adik benar? Ayo kita lakukan percobaannya. Bagaimana dengan dugaan kasus yang ketiga? Mari kita lihat hasilnya. Baik adik-adik, catat semua jawaban di buku catatan dan sampaikan melalui forum diskusi. Dari percobaan kita dapat melihat bahwa dua benda tersebut akan jatuh secara bersamaan karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan mengabaikan hambatan udara. Namun pada peristiwa sehari-hari sering ditemukan benda yang massanya lebih besar jatuh ke tanah terlebih dahulu. Itu dikarenakan adanya hambatan udara yang mempengaruhi gesekan terhadap benda tersebut. Jadi, gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda tanpa kecepatan awal dipengaruhi gaya gravitasi. Ketika benda jatuh, hambatan udara diabaikan sehingga benda hanya mengalami percepatan ke bawah yang tetap, yaitu percepatan gravitasi. Nah, ketika benda jatuh bebas, maka kecepatan awal V0 sama dengan 0. Sehingga persamaan kecepatan akhir Vt menjadi Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Dan kita ketahui V0 sama dengan 0, sehingga V0 kuadrat sama dengan 0. Sehingga didapatkanlah persamaannya Vt kuadrat sama dengan 0 ditambah 2GH. Dan hasilnya Vt kuadrat sama dengan 2GH. Maka Vt sama dengan akar 2GH. Kemudian, untuk waktu yang dibutuhkan, benda mencapai tanah dapat disimpulkan dengan T kecil. Maka T dapat dicari dari persamaan H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Sehingga persamaan H menjadi 0 ditambah setengah GT kuadrat. Dan didapatkanlah persamaan H yaitu sama dengan setengah GT kuadrat. Untuk persamaan waktu yang dibutuhkan menjadi T kuadrat sama dengan 2H per G. Maka persamaan T menjadi akar 2H per G. Baik adik-adik, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Dari ilustrasi tersebut kita hanya mengetahui H atau ketinggian benda dan T atau waktu benda. Untuk mencarinya kita menggunakan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat dan T sama dengan akar 2H per G. Nah, dari persamaan tersebut diketahui bahwa massa benda tidak berpengaruh pada gerak jatuh bebas karena yang diketahui hanya ketinggian benda dan waktu benda. Baik adik-adik, dapat disimpulkan bahwa apabila ada dua buah benda memiliki massa yang berbeda dengan ketinggian yang sama, ketika kita jatuhkan, maka benda itu akan jatuh secara bersamaan
karena dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan mengabaikan hambatan udara. Dan di dalam gerak jatuh bebas tidak dipengaruhi massa benda dan massa jenis benda. Namun, peristiwa gerak jatuh bebas dua benda secara bersamaan ini hanya berlaku di ruang hampa. Baik adik-adik, cukup sampai sini pembelajaran kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!